Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Utami dari Universitas Negeri Semarang, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi 2019. Kali ini saya akan sharing dengan teman-teman tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Nah, perdagangan elektronik sendiri atau e-commerce itu dapat didefinisikan secara sempit dan secara luas. Jika secara sempit berarti pengguna jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Jadi hanya e-commerce itu hanya dijadikan komunikasi untuk berbisnis seperti itu. Sedangkan dalam arti luas bahwa e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Lalu manfaat e-commerce itu ada memperbaiki layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan, lalu perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan, lalu peningkatan imbal balik ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Lalu kendala-kendala e-commerce itu ada biaya yang tinggi. Ada biaya yang tinggi untuk aplikasi, untuk sewa aplikasi, dan yang lain. Terus kekhawatiran akan masalah keamanan, seperti cyber, seperti itu. Terus yang ketiga ada perangkat lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Lanjut, penjelasan tentang B2B, B2C, and e-gov. B2B adalah transaksi bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir. Jadi transaksinya itu ke bisnis, jadi belum sampai ke konsumen atau pemakai akhir. Terus kalau B2C itu transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir. Jadi perbedaannya B2B dan B2C itu, kalau B2B itu belum sampai konsumen akhir, tapi kalau B2C itu sudah sampai konsumen akhir. Yang terakhir ada e-gov atau e-government. Itu peran pemerintah secara elektronik. Lanjut, ada intelijensi bisnis atau business intelligence. BI adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkaran yang berinteraksi dengan perusahaan. Itu ada basis data eksternal dan search engine. Nah, basis data eksternal itu biasanya digunakan untuk mencari tahu data-data di luar perusahaan. Misalnya kita mau membuka akun Shopee. Nah, kita tuh harus tahu pengguna Shopee itu dari kalangan umur berapa aja. Nah, itu kita cari melalui basis data eksternal. Terus kalau search engine itu contohnya seperti Google, Yahoo, dan yang lainnya. Lalu ada sistem interorganisasional atau IOS. Nah, ini adalah sistem antarorganisasi atau sistem informasi bersama di antara sekelompok perusahaan. Bentuk paling umum dari sistem antarorganisasi adalah pertukaran data elektronik yang memungkinkan transfer informasi dari komputer ke komputer secara instan. Lanjut, ada manfaat IOS, yaitu yang pertama efisiensi komparatif, efisiensi internal, efisiensi interorganisasi. Nah, kalau efisiensi komparatif itu produk yang kita pasarkan itu manfaatnya bisa lebih banyak karena bisa dibayangkan misalnya kita menjual produk itu sendirian. Nah, pasti tuh modelnya tuh membutuhkan banyak modelnya itu cuma sedikit yang bisa didapatkan. Tapi kalau misalnya kita sharing sama teman perusahaannya itu, pasti usahanya itu dapat mendapatkan modal yang lebih tinggi, jadi produknya itu bisa lebih baik lagi. Terus efisiensi internal, nah itu tuh dari internal perusahaan kita bisa lebih berkembang lagi. Dan efisiensi interorganisasi itu dua perusahaan ini yang kita dengan partner kita itu bisa lebih berkembang. Terus kekuatan penawaran atau bargaining power itu kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan. Terus
Itu tuh bargaining power itu bisa didapatkan jika kita menerapkan kayak fitur-fiturnya yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, lalu meningkatkan biaya perpindahan seperti itu. Lanjut, ada penjualan maya versus penjualan campuran. Nah, kalau penjualan maya itu atau virtual sales adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat penjualan secara fisik, jadi tidak ada tokonya. Lalu, kalau campuran atau hybrid sales adalah ketika perusahaan memiliki tempat penjualan dan juga memiliki situs web, di mana pelanggan dapat membeli produk tidak hanya secara offline, tapi juga bisa online. Lanjut, ada istilah-istilah. Yang pertama ada situs web, yaitu sekumpulan halaman yang saling berhubungan, yang umumnya berada pada peladan yang sama berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Lanjut, ada link hypertext, yaitu suatu petunjuk yang terdiri atas tag atau grafik yang digunakan untuk mengakses hypertext yang disimpan di semua alamat situs. Lalu ada halaman web, yaitu suatu file hypermedia yang tersimpan pada suatu alamat situs web yang unik. Lalu ada homepage, yaitu halaman pertama suatu situs web. Lalu ada browser, yaitu perangkat lunak yang dirancang untuk menemukan dan membaca file-file di internet. Lalu ada Universal Research Locator atau URL, alamat untuk suatu situs web. Yaitu ada lanjutnya ada protokol, yaitu sekumpulan standar yang mengatur komunikasi data. Lalu ada nama domain, yaitu alamat di situs web di mana sebuah halaman web disimpan. Dan terakhir ada path, yaitu suatu direktor atau subdirektori dan file tertentu di suatu web. Lanjut, ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Nah, jadi kan tidak semua perusahaan yang menjalankan usahanya di bidang di e-commerce itu pasti ada kendalanya. Jadi ini ada saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Terus yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan isi. Yang keempat, sering diperbarui. Dan yang kelima, melihat di luar pelanggan. Terus ada lagi, ciptakan rasa kebersamaan antar produsen dan konsumen seperti itu, dan agen-agen lainnya. Terus carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Lalu tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Jadi informasi terkait produk itu harus benar-benar tertera. Soalnya kita kan mainnya di internet lewat, jadi kita tidak bisa bertatap muka langsung dengan konsumen. Jadi pastikan di deskripsinya itu tertera jelas produk kita itu seperti apa, bahannya seperti apa, seperti itu. Terus menjadikan internet sebagai intuitif dan berada di lokasi web yang tepat, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.